Saya ambil dari Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, hari Sabat itu hari Sabtu, hari ketujuh. Jadi buat orang Yahudi, hitungan hari orang Yahudi dan hitungan jam orang Yahudi ada beda sedikit dengan kita. Kalau jam orang Yahudi dimulai dari jam 6:01 sore hari, berakhir besok jam 6. Jadi kalau kita mulai tengah malam jam 00 00:01 kita mulai hitung hari kita. Nah, tapi di orang Yahudi dan di dalam peristiwa Alkitab kita lihat setelah hari Sabat lewat, berarti setelah jam 6 sore hari Sabtu. Jadi dan dihitung sampai kira-kira subuh. Jadi menjelang menyingsingnya fajar berarti subuh. Pada hari pertama minggu itu, hari pertama kalau dalam hari Yahudi itu hari Minggu. Itu sebabnya itu yang membuat kita orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Jadi ada orang suka tanya, kenapa perintah Tuhan di Alkitab suruh hari Sabat, hari Sabtu, kok orang Kristen kebanyakan beribadah hari Minggu? Hari Minggu, hari di mana Tuhan Yesus bangkit, pada hari pertama minggu itu ya hari Minggu, seperti sekarang. Nah, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas batu. Itu peristiwa. Jadi malaikat turun dari langit, datang di depan kuburan Tuhan Yesus, kemudian dia gulingkan batu. Begitu batu digulingkan, ada ayat yang katakan malaikat duduk di atas batu penutup kubur. Nah, ada hal yang salah di gambar atau di video kalau saudara lihat di beberapa media sosial. Mereka gambar begini, ketika malaikat buka batu penutup kubur, maka Tuhan Yesus baru keluar bangkit. Itu cerita yang itu salah. Tuhan Yesus sudah bangkit, ini malaikat buka itu batu penutup pintu kubur untuk menunjukkan bahwa kuburnya kosong. Amin. Jadi Tuhan Yesus bangkit tidak menunggu malaikat bukakan batu. Tuhan Yesus sudah bangkit lebih dulu, sudah di luar. Baru batu penutup kubur ini digulingkan oleh malaikat, lalu duduk di atasnya. Buka pintu, duduk di atas. Ada orang suka tafsirkan, jadi kebangkitan Tuhan Yesus juga salah satunya adalah membuka pintu-pintu yang menutup hidup kita. Kita seperti terkubur di dalam penyakit, terkubur dalam sakit hati, terkubur dalam sakit kantong, terkubur dalam sakit apa saja. Sakit jasmani, sakit rohani. Itu katanya kuasa kebangkitan. Salah satu cara yang Tuhan tunjukkan itu penutup kubur dibuka dan malaikat duduk di atas penutup kubur. Jadi, tapi Tuhan Yesus sudah keluar dari kuburan sebelum pintu dibuka. Ada harapan buat kita dapat keluar dari keadaan kita tanpa ada jalan keluar. Kita bisa keluar tanpa ada jalan keluar.
Karena jalan keluar kita adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Nah, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Wah, ini malaikat yang turun itu menakutkan. Ada tentara-tentara yang menjaga, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka lihat malaikat turun dari langit, wajah yang bersinar bagai kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga ini ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Berarti pucat. Orang kalau ketakutan kan pucat. Itu sebabnya ada pengerja yang nakal dulu di sini, dia bilang begini. Dia beli semangka, kita suruh dia beli semangka. Begitu kita buka di meja semangkanya, ada yang bawa semangka kali ini? Nggak ada ya. Begitu semangkanya dibuka, semangkanya merah, tetapi merahnya cuma keputih-putihan. Bukan merah putih, tetapi enggak merah betul. Biasanya enggak manis itu. Terus saya tanya, kamu kok beli semangka seperti ini? Pucat semangkanya. Dia bilang, tadi jatuh om. Semangkanya ketakutan, terus pucat semangkanya karena jatuh. Ini penjaga-penjaga ini gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Saudara lihat orang mati kan enggak ada yang ya kecuali dipakai di make up. Kalau zaman dulu enggak pernah saya lihat jenazah di make up. Jadi ya memang jenazah. Tapi kita lihat ini penjaga-penjaga yang gagah perkasa ini tiba-tiba jadi seperti orang mati. Lihat kehadiran malaikat. Nah, mestinya sempat bertobat kalau begitu Sudah lihat yang luar biasa. Nah, kita lihat ini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu yang datang mau meminyaki jenazah Tuhan Yesus. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Baca sama-sama ayat 6. Ia tidak ada di sini di dalam kuburan, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring, kosong. Tinggal baju yang bungkus jenazah. Malaikat bilang, mari lihat, buktikan. Ini perempuan-perempuan yang datang, kemudian malaikat suruh pergi beritahukan kepada murid-murid yang lain. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ada berita pemulihan untuk Petrus. Nanti kita lihat sebentar. Kemudian kita ambil dua hal. Yang kedua adalah kesempatan bertobat untuk tentara penjaga kuburan. Waktu 3 hari lalu di dekat salib, hari Jumat kemarin, saya sampaikan, waktu di dekat salib, tentara-tentara sebahagian besar mengolok, mengejek Tuhan Yesus yang ada di salib. Kalau engkau anak Allah, turun. Mau lihat? Buktikan dong. Ngejek. Tapi ada kepala tentara, kepala pasukan, komandannya, dan sebahagian tentara, mereka langsung lihat, begitu lihat gempa bumi, lihat kegelapan, dengar Tuhan Yesus berseru, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka dengar Tuhan Yesus berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Mereka dengar, mereka lihat peristiwa. Kemudian mereka berkata begini, kepala pasukan atau komandan dan beberapa anak buahnya berkata begini, sungguh orang ini orang benar, sungguh orang ini anak Allah.
ada pengakuan. Nah, tentara yang jaga ini pasti sudah dengar. Mereka pasti sudah dengar. Oh, teman-teman kita sampai ada pengakuan. Ada komandan yang memimpin penyaliban. Pasti orang banyak tahu bahwa komandan itu membuat pengakuan. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, ini kesempatan. Begitu malaikat hadir dan penjaga ini lihat kubur terbuka dan kosong, mestinya penjaga ini ada kesempatan tobat. Banyak kali kan kita, kalau kita sudah mulai menyimpang dari Tuhan, Tuhan izinkan ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi, seperti baru-baru di Sulawesi Utara, di Maluku, dan seterusnya. Orang saling kirim ke saya, tolong bantu doa. Tolong bantu doa buat kami. Tiap hari masih ada getaran sampai tadi malam. Ada kerusakan, ada juga yang meninggal. Nah, terus banyak orang bilang begini, ini peristiwa terjadi sebagai peringatan Tuhan untuk kita. Saya ingat orang-orang tua zaman dulu, termasuk orang tua saya, papa mama saya, ketika malam-malam kami tidur di bangunan rumah adat itu dari kayu, berdiri taruh di atas batu, ada tiang-tiang. Jadi kalau gempa dia goyang terasa sekali dan bunyi, rumahnya bunyi krek 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 karena rumahnya sambungan kayu-kayu itu. Orang tua suka bilang begini, Tuhan sedang memperingatkan kita untuk dekatkan diri ke Tuhan. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa kita lihat, kita dengar, apalagi kita lihat perang hari-hari ini, kiranya itu mendorong kita berpikir untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Tidak boleh keraskan hati. Seberapapun kecewanya kita mungkin dengan gereja, dengan pendeta ini, jangan tawar hati. Karena kematian kita sewaktu-waktu terjadi. Sebelum perang dan senjata itu datang pun ada orang sudah mati. Ada yang bilang orang tua pasti mati. Orang muda belum tentu panjang umur. Nggak usah bahas di sana. Saya sudah mulai belok. Ini mestinya kesempatan bertobat untuk para penjaga. Nah, kita lihat nih. Kesempatan bertobat bagi tentara. Tadi ayatnya, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Tuhan kasih kesempatan mereka bertobat. Ayat 11 dari Matius 28. Ketika perempuan-perempuan yang datang melihat kubur Tuhan Yesus itu, ketika perempuan-perempuan itu di tengah jalan untuk pulang memberitahu murid-murid, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Jadi tidak semua penjaga pergi melapor ke imam-imam. Tidak semua tentara pergi. Ada sebagian yang tinggal. Tentara-tentara ini pergi ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, kepada tokoh agama. Aparat keamanan, aparat negara datang memberitahu ke tokoh agama. Kerjasama antara tokoh agama dan aparat sebenarnya bagus. Tapi kalau yang kita mau lihat ini, itu paling brutal. Dan rupanya masih terjadi dengan aparat dan tokoh agama masa kini. Dan kita mau lihat ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada tentara, kepada aparat negara untuk bertobat, mereka abaikan. Mereka sudah lihat ayat 4, ayat yang keempat, mereka sudah lihat ada malaikat yang turun dan mereka jadi gentar seperti orang mati. Tapi ini mereka pergi melapor ke tokoh agama. Nah, ayat 12, dan tokoh-tokoh agama ini berunding.
dengan tua-tua agama. Mereka mengambil keputusan lalu, baca, memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat sampai di sini belum kelihatan salahnya. Tapi ini pesan. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Murid-murid yang ketakutan, berani mau datang ke kuburan dijaga sama tentara yang kumisnya melintang ke atas, melintang ke bawah, bawa senjata lengkap. Tapi tidak masuk akal pun dikarang. Tentara, aparat negara dikasih uang dulu sama tokoh agama. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada ini ya. Tidak ada yang ngaku. Ketahuan pun tidak ngaku. Dikasih uang, banyak lagi uangnya. Terus bilang, tadi kan kalian bilang kuburnya sudah kosong. Karena, ini tokoh-tokoh agama bilang, karena si penyesat itu, mereka bilang Tuhan Yesus penyesat. Penyesat itu waktu dia hidup, dia bilang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka mulai pikir, waduh, jangan-jangan ini sudah terjadi benar. Atau rupanya sudah terjadi benar. Ini tentara-tentara datang melapor. Aparat negara datang melapor. Mereka bilang, begini saja. Keluarkan uang kas dari agama. Uang yang dikumpul atas nama Allah, atas nama Tuhan, dipakai untuk menyogok dan menyuruh prajurit, menyuruh aparat negara berdusta. Itu terjadi di mana-mana di negara mana-mana. Dan mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Tidak terjadi atau tidak ketahuan. Atau tidak ngaku. Dan terjadi juga dalam gereja. Nah, pejabat main uang untuk suruh orang berdusta. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Tidak masuk akal, tapi disuruh ngomong. Bilang murid-murid curi. Sekarang kalian tidak tahu kemana. Mungkin tentara langsung bilang ke imam-imam, waduh, kami bisa kena pecat dari komandan. Beres, nanti kami yang ngomong. Pasti pakai uang juga. Saudara lihat permainan dari dulu sampai hari ini. Uang diberikan, disogok, menyogok, menyuap, suruh berdusta. Jangan sampai saudara ada peluang untuk dapat uang banyak, tapi disuruh berdusta. Jaga itu. Jangan sampai. Jangan sampai kami pendeta pun karena takut kehilangan uang, berani berdusta. Takut tidak dapat uang. Takut tidak dapat persembahan. Berani dustai Tuhan dengan cara menyampaikan firman yang tidak benar. Supaya orang enak dengar dan berkorban. Jaga hati untuk hal ini. Disuap untuk jangan mau. Disuap untuk berdusta. Hati-hati. Karena itu terjadi di mana-mana. Bukan cuma terjadi di sekuler, di pemerintahan negara ini, masyarakat sekitar kita. Di gereja pun itu bisa terjadi. Jangan sampai saudara karena kejar uang, pengen uang banyak, abaikan kebenaran. Abaikan Tuhan. Abaikan kesempatan yang Tuhan beri untuk tobat. Terus
Mereka atau tentara-tentara ini, aparat negara ini menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Sudah tahu dusta, tapi mereka tetap lakukan. Ini mengerikan. Kita sudah tahu dusta. Kita sudah tahu cerita dusta. Kita sudah tahu cara yang dusta. Kita berani tempuh demi uang, demi keuntungan. Mengerikan ini. Dan kita harus sadar, ini terus berulang sampai hari ini. Dan sewaktu-waktu itu diperhadapkan ke kita, dan kita kembali harus bikin keputusan, mau bohong dan dapat uang banyak, atau tetap jujur dan tidak dapat apa-apa. Kiranya kita sedang pertanyakan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah saya seperti tentara-tentara ini? Seperti aparat ini? Baca sama-sama yang kuning itu. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Cerita apa itu? Bahwa Yesus tidak bangkit. Dan di Indonesia cerita ini begitu populer. Makin getol, makin semangat pengkhotbah bicara soal Yesus yang menghina Yesus yang disalib. Ada jin dan kemudian mengatakan Yesus tidak bangkit. Makin hebat pembicara pengkhotbah itu menyampaikan dusta ini, makin dia laris di mana-mana. Sama dengan pendeta, makin pendeta semangat dusta, pokoknya asal khotbah untuk senangkan orang, makin laris. Enggak usah belok sampai ke sana. Tapi cerita ini beredar sampai bukan cuma di kalangan orang Yahudi sampai hari ini. Kalau saudara ke Israel, dengar, itu Bapak Chong Fei sudah ke sana, dengar. Kita cerita tentang Tuhan, oh ya Tuhan Yesus, dia bilang, iya itu Tuhanmu, tapi dia itu saudara saya. Taretan engkau, dia bilang kalau benar, ya itu Tuhannya benar, tapi buat saya itu taretan, itu saudara. Dia tidak akui sampai hari ini. Dan cerita ini beredar di kalangan Yahudi. Yesus tidak bangkit. Dan beredar di negara kita juga. Paling populer itu dibicarakan. Yesus tidak bangkit. Tapi kita lihat dibuktikan dan beberapa penulis sejarah membuktikan. Dia bangkit. Dan sampai hari ini dia ada di sorga sebagai orang yang mati dan bangkit dari kematian. Dan dia hidup kekal. Dan sedang menunggu waktu untuk datang kembali. Siapkan hati, siapkan hidup untuk sambut kedatangan Tuhan. Amin. Berita pemulihan untuk Petrus. Tadi pertama berita kesempatan untuk aparat bertobat. Sekarang berita pemulihan untuk Petrus. Ada berita buat Petrus. Kita tadi baca mengenai pesan dari malaikat kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan. Pulang beritahukan kepada murid-murid. Di Injil Matius cuma begitu. Ini Injil Markus begini. Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang malaikat pesan kepada perempuan-perempuan itu, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Loh, padahal Petrus kan murid. Tapi kok ada pesan khusus dan kepada Petrus. Ini berarti Tuhan buka kesempatan untuk pemulihan hubungan dengan Petrus. Ada banyak kali kita jadi begitu longgar hubungan kita dengan Tuhan. Karena uang, karena sibuk, karena kerjaan, karena
karena cinta, karena jabatan, karena kalau pendeta kejar-kejar jabatan, hubungan dia dengan Tuhan merenggang, dia pikir enggak apa-apalah, nanti selesai pemilihan, sudah terpilih, baru mendekat lagi dengan Tuhan. Itu kalau pendeta, kalau saudara enggak ya. Apalagi ini menjelang dekat-dekat pemilihan kepemimpinan di gereja. Nah, dosa-dosa saja, curang-curang dulu, sogok-nyogok dulu. Toh nanti kalau sudah terpilih, dekatkan lagi hubungan dengan Tuhan. Dia tidak tahu kalau tiba-tiba sebelum pemilihan terjadi dia sudah mati. Dan waktu dikubur, dia bilang, dia telah pulang ke sorga. Tuhan bilang, enggak nyampe ke sini. Belok jalan lain dia. Saya enggak mau saya masuk bilangan yang begitu. Amin. Jangan ikut jadi. Kenapa sudah menyimpang? Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Petrus yang sudah menyangkal 3 kali. Sungguh mate, aku tidak kenal dia. 2 kali, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Kukuruyuk. Petrus nyesal, dia nangis. Mungkin Petrus malu-malu. Tuhan mau bangkit nih bagaimana? Mau taruh di mana muka saya kalau ketemu? Kalau kita berbuat salah ke seseorang, mau ketemu orang itu, kita suka pakai istilah, enggak tahu mau taruh muka di mana. Loh, muka memangnya mau taruh ke mana? Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dari Yerusalem ke Galilea, Bapak Chong Fei, kira-kira berapa jam itu Naik bus lewat tol, sebagian besar tol, berapa jam mungkin? Saya lupa. Tapi ke Galilea jauh. Jadi Tuhan Yesus malaikat pesan kepada murid-murid, beritahu kepada perempuan-perempuan ini, beritahukan ke murid-murid, juga kepada Petrus, supaya Petrus masuk bilangan murid lagi. Dan Tuhan Yesus akan mendahului kamu ke Galilea, nanti ketemu di Galilea. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Perempuan-perempuan ini begitu datang, rupanya murid-murid kumpul di satu rumah yang rahasia karena takut kepada orang Yahudi. Ini perempuan sampaikan kepada Petrus. Petrus senang sekali. Itu yang malaikat Tuhan Yesus suruh malaikat sampaikan. Sampaikan ke murid-murid dan kepada Petrus. Petrus bilang, murid-murid dan Petrus, saya masih dihitung murid. Dan dengan singkat mereka sampaikan semua kepada Petrus. Rupanya perempuan-perempuan ini habis ngomong ke murid-murid yang kumpul, mereka juga ngomong ke Petrus. Itu loh yang Tuhan pesan. Nanti ketemu di Galilea. Petrus dalam hati, oh Tuhan, terima kasih. Masih 3-4 hari lalu, masih 3 hari lalu, dia ingat, saya tidak kenal dia, saya tidak kenal dia, saya tidak kenal dia. Dan Petrus masih ingat waktu Tuhan Yesus noleh, waktu Petrus sangkal ketiga kali, Tuhan Yesus noleh ke Petrus. Petrus lihat juga Tuhan Yesus, wajahnya, wajah yang mengampuni. Dan tiba-tiba ayam berkokok. Petrus ingat, waduh, muka dengan muka ketemu. Matanya Petrus lihat matanya Tuhan Yesus. Saya percaya, saya buka mata ya, buka kacamata supaya kelihatan. Saya percaya Tuhan Yesus tidak begini. Saya percaya Tuhan Yesus memandang Petrus dengan penuh kasih.
Itu juga yang Tuhan lakukan buat banyak kali kita sudah bikin penyimpangan. Waktu kita doa, Tuhan ampuni saya. Kita seakan-akan lihat wajahnya Tuhan yang memperhatikan kita dengan kasih. Kesempatan untuk pemulihan Petrus. Jadi Tuhan kerja tuntas, Tuhan kerja lengkap untuk memulihkan saudara dan saya juga. Tuhan kerja sampai tuntas. Kecuali kita keraskan hati. Ini pemulihan yang Tuhan lakukan untuk Petrus. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Apa? "Lebih dari mereka ini." Saudara, ini peristiwa satu waktu mereka sudah, murid-murid sudah ke Galilea. Tunggu-tunggu kok Tuhan belum muncul. Tuhan Yesus belum muncul. Tiba-tiba Petrus bilang, "Hei, teman-teman, saya mau nangkap ikan. Oi, Melo, nolok, ikut." Mereka tangkap, mereka buang kiri, buang ke kanan. Tidak dapat. Pindah ke sana, pindah kemana. Tidak dapat. Semalam-malaman. Pagi-pagi mereka lihat kok ada asap di pinggir danau. Ada satu orang berdiri. Jadi mereka dalam putus asa, mereka dekat-dekat sedikit ke darat. Kemudian orang yang di darat itu, yang berdiri dekat api, angkat tangan. "Hei, nak-anak, ada cuko, ada ikan." Mereka lihat, langsung Yohanes kenal, itu Tuhan. Petrus semangat sekali. Terus mereka bilang, "Tidak ada ikan." Tuhan Yesus bilang, lemparkan jalamu dan kamu akan beroleh." Berapa itu saya lupa, saya tidak baca lagi. 100, siapa yang tahu ya? Nanti dapat coklat. Berapa ekor ikan itu? Ya, tidak ada yang tahu. Kasihan. Rupanya saudara sering baca Alkitab Perjanjian Lama ya. Saya percaya saudara rajin baca Alkitab Perjanjian Lama. Itu sebabnya sampai Perjanjian Baru saudara tidak tahu. Nah, 153 ya. Saya kira 158. Karena saya ragu-ragu jadi saya tidak bilang. 153. Tante Nelvin nanti dapat coklat. Akhirnya mereka datang. Tuhan Yesus bilang, "Ambilkan beberapa ikan. Keluarin perutnya," mungkin begitu ya. Tidak ditulis. Terus bakar. Begitu bakar beberapa ikan. Saya sudah rasa ikannya. Enak ikannya. Ikan di Danau Galilea itu kami makan di Magdala. Satu orang satu ekor, lebar segini ikannya. Satu ekor, ya Bapak Chongfei ya, satu ekor taruh satu piring. Wih, saya bilang coba ada sambal dari Panarukan, saya habis sambalnya. Enak, sungguh-sungguh enak. Nah, kenapa saya sudah sambil ngiler? Habis makan, selesai makan, Tuhan Yesus bilang, "Simon, anak Yohanes." Itu Petrus itu. Tuhan Yesus panggil dia nama lamanya. Simon, diganti Tuhan Yesus ganti namanya jadi Petrus. Ini Tuhan Yesus kembali panggil nama lamanya. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari si Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, segala macam itu?" Petrus lihat, waduh, pertanyaannya gawat. Tapi Petrus jawab juga begini, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kenapa Tuhan Yesus tanya ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Karena waktu malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, pulang dari Getsemani, Tuhan Yesus bilang begini, murid-murid, malam ini iman kalian akan tergoncang. Dan kalian akan tinggalkan aku seorang diri. Aku akan ditangkap dan diserahkan ke tangan orang kafir, dan mereka menyalibkan aku, tapi pada hari yang ketiga aku bangkit. Murid-murid Petrus juga cuma dengar yang imanmu akan tergoncang, Tuhan Yesus akan ditangkap. Petrus, dia maju. Diam dulu guru. Biarpun semua ini imannya tergoncang dan tinggalkan engkau, aku tidak. Aku tidak. Aku rela masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Mantap kan? Petrus sampaikan itu bukan berdusta, bukan omong kosong, tetapi semangatnya, kerinduannya, dan mungkin cintanya kepada Tuhan, kasihnya ke Tuhan. Tapi tidak kuat menepati janji. Banyak kali kan kita berjanji ke Tuhan, bukan pura-pura. Tuhan, dalam kesulitan saya, kalau engkau berkati saya akan begini dan begini dan begini, gini dan begini dan begini. Begitu kita keberkatan, oh Tuhan, tidak kuat rupanya lakukan janji saya itu. Maafkan Tuhan. Sementara janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tapi Tuhan sabar. Kali ini Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Ini untuk meminta pertanggungjawaban dan kesempatan Petrus pulihkan ucapannya. Kalau semua tinggalkan engkau, aku tidak. Nah sekarang Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Petrus jawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan kita lihat yang kedua saya tulis kecil karena sama. Pertanyaan Tuhan Yesus sama. Tuhan Yesus tanya kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus sama. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Tahu-tahu Tuhan Yesus tanya lagi yang ketiga kali. Ini sudah dikasih makan kenyang. Karena rupanya Tuhan Yesus ada bikin api, dia bakar beberapa ikan. Begitu ikan yang mereka baru tangkap datang, mereka bakar sama-sama. Ada roti Tuhan Yesus bakar juga dan mereka makan. Sudah kenyang, biasanya Tuhan sudah tolong dulu, baru Tuhan mulai urus kita, ya kan? Enggak lapar-lapar Tuhan urus. Tuhan tolong dulu, baru Tuhan urus. Nah, Tuhan mulai tanya yang kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Sedih. Karena katanya, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Bayangkan, kira-kira Bapak Agus jawab saya apa kalau saya tanya, Gus, kamu memperhatikan pekerjaan Tuhan di Panaharukan, kamu mengasihi saya, kamu menghormati saya. Bilang, iyalah Om. Nah, selesai itu saya tanya ulang, Gus, kira-kira kamu memperhatikan pertanyaan yang sama. Apakah kamu menghormati, menghargai, mendukung saya, memperhatikan pekerjaan Tuhan? Loh iyalah Om, masa Om tidak lihat selama ini
Terus saya tanya lagi ketiga kali. Saya percaya Bapak Agus akan tanya, iyalah Om, sama seperti Petrus. Tapi kalau saya ditanya 3 kali, saudara tanya 3 kali, baru 2 kali tanya, saya bilang, pokoknya saya sudah jawab. Saya mengasihi saudara. Kalau enggak percaya ya wes. Petrus enggak jawab begitu. Dia berduka. Mungkin Petrus sambil meneteskan air mata. Dia bilang, kok sudah ditanya 3 kali? Saudara tahu kira-kira kenapa? Kira-kira mengapa Tuhan Yesus tanya ketiga kali? 3 kali menyangkal. Berapa hari lalu? 3 kali menyangkal. Sekarang ditanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Rupanya Tuhan selalu kerja begitu ya. Nah, saya tidak tahu Tuhan sudah tanya keberapa kali ke saudara dan saya ini. Kamu mengasihi aku apa enggak? Ibadah aja setengah hati. Siapkan khotbah aja setengah hati. Masih mengasihi aku enggak? Kadang-kadang pertanyaan Tuhan datang ke kita. Ke saya. Ke saudara. Langsung Petrus jawab. Baca sama-sama yang biru itu. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan percayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Beri makanlah domba-dombaku. Kalau buat gembala, kalau buat jemaat, perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Pekerjaanku di mana engkau ada. Amin. Berita kebangkitan. 1, Tuhan beri kesempatan kepada tentara untuk bertobat. Kedua, Tuhan beri kesempatan pada Petrus untuk dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan bertanya ke kita, apakah kita ganti saya? 1, 2, 3. Tuhan bertanya kepada saya, apakah saya setia atau mengasihi Tuhan? Jangan jawab ke saya, jawab ke Tuhan. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ada banyak kali kita rasa hidup kita ini sudah nafas tinggal satu-satu. Nafas kasih, kebahagiaan dalam rumah tangga, nafasnya tinggal satu-satu. Dalam pekerjaan, dalam usaha, seperti nafas tinggal satu-satu, seperti mau mati. Semangat kita kepada Tuhan berapa tahun lalu dibanding dengan hari ini, kita rasa seperti sudah mau mati. Tuhan tetap datang untuk ingin pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya kutip 1 ayat soal kebangkitan Tuhan Yesus ini. Wahyu 1 ayat 17. Ini kesaksian Yohanes waktu dia alami penglihatan di Pulau Patmos dan dicatat di dalam kitab Wahyu. Yohanes katakan, aku melihat dia. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ada kalanya kita berhadapan dengan Tuhan, memperhadapkan keadaan kita, keadaan usaha, keadaan rumah tangga, keadaan kesehatan, keadaan apapun, keadaan rohani kita. Tuhan yang tahu. Sudah seperti orang mati. Atau sudah hampir mati. Dan ini berita baik berita sukacita buat kita. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Tuhan Yesus meletakkan tangan di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Apa?
Aku yang awal dan yang akhir. Terjemahan Yunani yang seringkali kita dengar, akulah yang alfa dan omega. Aku yang awal. Alfa itu huruf awal dari abjad Yunani. Alfa. Omega huruf terakhir. Aku yang awal dan aku yang akhir. Aku yang alfa dan yang omega. Aku yang memulai sesuatu di dalam kamu dan aku juga yang ada di akhir dari segala sesuatu yang ada, yang kamu alami. Ketika awal kamu alami kesukaran, aku ada. Ketika akhir kamu alami kesukaran, aku ada. Itu maksudnya. Aku yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Coba baca yang kuning. Aku telah mati. Namun lihatlah. Aku hidup. Dan aku hidup selama-lamanya. Ini dia. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maut, kerajaan maut. Yang seringkali mengganggu hidup kita, mengganggu rumah tangga, mengganggu kebahagiaan, mengganggu kesehatan, mengganggu pekerjaan, mengganggu banyak hal dalam hidup kita, mengganggu kerohanian kita. Sampai keadaan kita seperti orang mati. Tapi pagi ini saya percaya tangan Tuhan yang sama selalu siap untuk menumpangkan tangan di atas kita masing-masing dan berkata, aku yang ada di awal dari keadaanmu dan aku juga yang ada di akhir dari keadaanmu. Aku yang bertanggung jawab, aku yang peduli. Tuhan yang peduli. Kita ingat suratan Petrus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku karena aku yang mempedulikan. Aku yang memelihara kamu. Yang memelihara kita adalah yang mati tetapi hidup dan hidup selama-lamanya. Amin. Nggak usah khawatir, nggak usah menyerah ketika saudara sedang dalam keadaan yang kok nggak rasa apa-apa, ikut Tuhan lagi. Kok keadaan ini, kok kesehatan, kok rumah tangga, kok pekerjaan seperti sudah mau mati. Nggak berdaya. Jangan putus asa. Dia yang alfa dan omega. Dia hadir. Kuasa kebangkitannya berlaku dari dulu sampai hari ini. Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita sama-sama berdiri.